Takeshi terduduk lemas di tanah pelabuhan yang dingin, tubuhnya penuh luka, dan napasnya tersengal. Ia tidak pernah menyangka akan kalah dari seorang santri bernama Raffi. Pertarungan yang sengit itu telah mengguncang bukan hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya. Selama ini, ia hidup dalam dunia kekerasan, menjadi raja preman yang ditakuti di Jepang. Namun, dalam satu malam, ia dikalahkan oleh seseorang yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki sesuatu yang lebih dalam, kekuatan spiritual yang tak terlihat. Saat Raffi membantunya berdiri, Takeshi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketulusan. Bangkitlah, Takeshi-san. Kekalahan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru, kata Raffi dengan suara lembut tapi penuh wibawa. Kata-kata itu bergema dalam kepala Takeshi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan seseorang, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa hormat yang mendalam. Dengan langkah tertatih, Takeshi mengikuti Raffi dan Aiko menuju pesantren. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memikirkan seluruh hidupnya, dari kecil hingga menjadi preman paling ditakuti di Yokohama. Ia mengingat bagaimana ia bertahan di dunia yang kejam, membangun kekuatan, dan menaklukkan musuh-musuhnya. Namun, apa gunanya semua itu jika ia tetap merasa kosong? Jika ia tetap dihantui oleh rasa gelisah yang tak pernah hilang? Di pesantren, Takeshi merasa seperti orang asing. Para santri memandangnya dengan waspada, beberapa dengan takut, beberapa dengan penasaran. Namun, Raffi dan Aiko menyambutnya dengan tangan terbuka. Kau tidak sendirian di sini, Takeshi-san. Kami semua pernah tersesat dalam cara yang berbeda, kata Aiko. Takeshi tidak menjawab, tetapi hatinya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, setelah semalaman merenung, Takeshi mendekati Raffi. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam, katanya dengan suara lirih. Raffi tersenyum, seolah sudah menunggu saat itu tiba. Islam bukan sekadar agama, Takeshi-san. Ini adalah jalan hidup, cahaya yang bisa menuntunmu keluar dari kegelapan. Kata-kata itu menusuk hati Takeshi. Saat azan berkumandang, Takeshi merasakan getaran aneh di hatinya. Suara panggilan ibadah itu begitu indah, begitu damai. Ia mengikuti Raffi dan Aiko ke dalam masjid kecil pesantren, duduk di saf belakang, dan mengamati mereka yang bersujud dengan penuh kehusyukan. Ia tidak mengerti doa-doa yang mereka ucapkan, tetapi ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah ketenangan yang belum pernah ia alami. Setelah sholat selesai, Takeshi mengumpulkan keberanian. Dengan suara lirih, ia berkata, "Ya, aku ingin bersyahadat." Semua orang di pesantren terdiam, mata mereka tertuju pada Takeshi. Raffi menatapnya dalam-dalam, memastikan bahwa keputusan itu datang dari hatinya sendiri. Apakah kau benar-benar yakin, Takeshi-san? Tanyanya. Takeshi mengangguk mantap. Aku ingin memulai hidup yang baru. Dengan bimbingan Raffi, Takeshi mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu kalimat terakhir terucap, Takeshi merasa beban yang selama ini menghimpit dadanya tiba-tiba menghilang. Air matanya jatuh, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Ia, sang raja preman Jepang, kini adalah seorang muslim. Setelah bersyahadat, Takeshi mulai belajar dasar-dasar Islam di bawah bimbingan Raffi dan Aiko. Hari pertama di pesantren terasa berat baginya. Ia harus bangun sebelum subuh, mengambil wudhu dengan benar, dan belajar melafalkan doa-doa dalam bahasa Arab yang masih asing di telinganya. Namun, ia tidak mengeluh. Ada semangat baru dalam dirinya, semangat untuk berubah. Raffi dengan sabar mengajarkan Takeshi cara berwudhu. Setiap air yang membasuh tubuhmu bukan hanya membersihkan fisik, tetapi juga dosa-dosamu yang lalu, jelasnya. Takeshi mendengarkan dengan serius, lalu mencoba melakukannya sendiri. Saat air dingin menyentuh wajahnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah-olah jiwanya dibersihkan bersama dengan air itu. Saat waktu sholat tiba, Takeshi berdiri di saf belakang, mengikuti gerakan Raffi dan para santri lainnya. Ia masih kaku dalam melaksanakan gerakan sholat, tetapi hatinya perlahan mulai memahami maknanya. Ketika ia bersujud untuk pertama kalinya, Takeshi merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, perjalanan Takeshi tidak selalu mudah. Beberapa santri masih memandangnya dengan curiga. Apa dia benar-benar berubah, atau hanya berpura-pura? Bisik seorang santri kepada temannya. Takeshi mendengar bisikan itu, tetapi ia tidak marah.
Ia tahu bahwa kepercayaan tidak bisa didapatkan dalam semalam. Ia harus membuktikan perubahan dirinya dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Aiko melihat kegelisahan Takeshi dan menenangkannya. Kau harus bersabar, Takeshi-san. Tidak semua orang bisa menerima perubahan begitu saja. Waktu akan membuktikan segalanya. Takeshi mengangguk, mengambil kata-kata itu sebagai nasihat berharga. Suatu malam, Takeshi berbincang dengan Raffi tentang masa lalunya. Aku telah melakukan banyak hal buruk, Raffi. Aku tidak yakin apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Raffi tersenyum, menepuk bahunya. Allah Maha Pengampun, Takeshi-san. Yang penting adalah kau benar-benar bertaubat dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Percakapan itu memberi Takeshi kekuatan baru. Ia mulai lebih giat belajar, lebih tekun beribadah, dan lebih ramah terhadap santri lain. Perlahan, ia mulai diterima oleh mereka. Senyum yang dulu jarang terlihat di wajahnya kini mulai sering muncul. Namun, cobaan belum berakhir. Suatu hari, kabar tentang Takeshi yang masuk Islam menyebar ke dunia lama yang telah ia tinggalkan. Beberapa anak buahnya yang masih setia dengan kehidupan lama merasa dikhianati dan berencana untuk menjemputnya kembali. Takeshi bukan orang yang mudah berubah, dikata salah satu dari mereka dengan nada penuh kemarahan. Kita harus membawanya kembali, dengan cara apapun. Takeshi tidak tahu bahwa bayang-bayang masa lalunya masih mengintai. Sementara ia berusaha memperbaiki diri di pesantren, dunia lama yang ingin ia tinggalkan belum sepenuhnya melepaskannya. Sebuah badai akan segera datang, dan Takeshi harus siap menghadapinya. Malam di pesantren begitu sunyi. Langit Jepang yang kelam hanya diterangi oleh cahaya bulan pucat yang menggantung di atas atap masjid. Takeshi duduk bersila di serambi pesantren, memandangi hamparan halaman yang kini menjadi rumah barunya. Namun, hatinya gelisah. Sejak siang tadi, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Raffi yang duduk di sampingnya menyadari kegelisahan itu. Ada apa, Takeshi-san? Ditanyanya dengan nada tenang. Takeshi menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku merasa ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan. Entah perasaan ini hanya ketakutan dalam diriku atau memang kenyataan, jawabnya pelan. Aiko yang duduk di seberang mereka menatap Takeshi dengan penuh perhatian. Mungkin ini adalah ujian pertamamu setelah memeluk Islam. Dulu kau seorang pemimpin besar di dunia yang penuh kekerasan, tentu mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, kata Aiko. Takeshi terdiam. Ia tahu benar bagaimana dunia yang pernah ia pimpin. Tidak ada kata, pergi, bagi mereka yang sudah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan geng. Ia telah berbuat banyak kejahatan, mengambil banyak nyawa, dan sekarang ia ingin menghapus masa lalu itu begitu saja? Tentu tidak semudah itu. Tiba-tiba, dari arah gerbang pesantren terdengar suara gaduh. Beberapa santri yang sedang berjaga malam berlarian masuk ke dalam masjid dengan wajah panik. Ada sekelompok pria mencurigakan di luar, mereka mencari seseorang, kata salah satu santri dengan napas memburu. Takeshi berdiri dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu siapa yang datang. Mereka datang untukku, katanya lirih. Raffi dan Aiko saling berpandangan, lalu menatap Takeshi dengan penuh kewaspadaan. Kau tidak perlu menghadapi ini sendirian, kata Raffi tegas. Kami akan bersamamu, apapun yang terjadi. Gerbang pesantren diketuk dengan kasar. Suara berat seorang pria menggema di antara tembok-tembok kayu pesantren. Takeshi! Keluar dan hadapi kami! Takeshi mengenali suara itu. Itu adalah Kenji, tangan kanannya dulu, seorang pria yang tak pernah ragu membunuh jika diperintah. Suara itu membawa kembali kenangan lamanya, saat ia masih menjadi pemimpin yang ditakuti di Yokohama. Para santri mulai berbisik-bisik ketakutan. Tidak ada yang tahu pasti siapa orang-orang yang datang itu, tetapi dari nada suara mereka, jelas bahwa mereka bukan orang baik. Raffi menepuk bahu Takeshi. Kau tidak perlu takut. Hadapi mereka dengan keyakinan. Jika Allah telah membimbingmu ke jalan ini, maka tidak ada yang bisa menarikmu kembali, kecuali kau sendiri yang memilih kembali, katanya. Takeshi menarik napas panjang, lalu berjalan menuju gerbang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kayu yang tinggi itu, dan di hadapannya berdiri 5 pria berbadan besar dengan ekspresi marah. Kenji melangkah maju, matanya menatap tajam. Apa yang kau lakukan, Takeshi? Menghilang begitu saja tanpa jejak? Dan sekarang kami mendengar kau masuk Islam? Apa ini lelucon? Ditanyanya dengan suara yang syarat akan amarah dan penghinaan.
Takeshi menatap mereka dengan tenang. Aku telah menemukan jalan yang lebih baik, Kenji. Aku tidak bisa kembali. Kenji tertawa sinis. Jalan yang lebih baik? Jangan bercanda. Kita hidup di dunia yang keras, Takeshi. Kau tahu betul aturan mainnya. Sekali kau masuk, tidak ada jalan keluar. Takeshi menggenggam tangannya erat, mencoba menahan emosinya. Aku bukan Takeshi yang dulu. Aku ingin memperbaiki hidupku. Kenji melangkah lebih dekat. Kalau begitu, kau harus membuktikannya dengan cara kita. Bertarunglah denganku. Jika kau menang, kami akan pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Tapi jika aku yang menang, kau akan kembali bersama kami. Para santri yang menyaksikan dari kejauhan terkejut. Raffi dan Aiko maju ke depan, berdiri di samping Takeshi. Kau tidak harus menerima tantangan ini, Takeshi-san, kata Raffi. Namun, Takeshi menggeleng. Aku tahu mereka. Jika aku tidak menerimanya, mereka tidak akan pernah berhenti. Kenji tersenyum licik. Bagus. Pertarungan ini akan menjadi akhir dari kebodohanmu. Malam yang damai berubah menjadi panggung pertarungan. Santri-santri berdiri di tepi halaman pesantren, menyaksikan dengan cemas. Takeshi berdiri berhadapan dengan Kenji, tubuhnya tegang, tetapi matanya penuh keyakinan. Kenji maju dengan pukulan cepat, tetapi Takeshi menghindar dengan lincah. Dulu, ia selalu bertarung dengan penuh emosi, tetapi kini ia memiliki kendali penuh atas dirinya. Ia tidak lagi bertarung hanya untuk menang, tetapi untuk mempertahankan keyakinannya. Kenji terus menyerang dengan brutal, tetapi Takeshi tetap bertahan, menghindar dan membalas dengan serangan yang lebih terukur. Setiap pukulan yang ia lancarkan bukanlah sekadar balasan, tetapi peringatan bahwa ia bukan lagi Takeshi yang dulu. Namun, Kenji adalah petarung yang tangguh. Dalam satu momen yang tidak terduga, ia berhasil mengenai Takeshi dengan pukulan keras di perut, membuatnya terjatuh. Para santri berteriak panik, tetapi Takeshi tidak menyerah. Ia mengingat ajaran Raffi dan Aiko tentang kesabaran dan ketenangan. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan mulai mengatur napasnya. Dalam hatinya, ia mengucapkan doa, meminta kekuatan dari Allah. Dan entah bagaimana, tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat. Dengan gerakan cepat, Takeshi melancarkan serangan balasan. Ia mengunci gerakan Kenji dan menjatuhkannya ke tanah dengan teknik yang selama ini ia pelajari di pesantren. Kenji terengah-engah, matanya penuh keterkejutan. Aku tidak ingin menyakitimu, Kenji. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak akan kembali, kata Takeshi dengan suara mantap. Kenji menatapnya dengan penuh kebingungan. Apa yang telah terjadi padamu, Takeshi? Ini bukan dirimu yang aku kenal. Takeshi tersenyum kecil. Justru inilah diriku yang sebenarnya. Aku baru menemukannya setelah masuk Islam. Kenji dan anak buahnya terdiam. Mereka tidak pernah melihat Takeshi setenang ini, sekuat ini tanpa kemarahan yang membakar di dalam dirinya. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang mereka tidak pahami. Akhirnya, Kenji bangkit dan menatap Takeshi lama. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi. Takeshi menghela napas lega. Ia telah memenangkan pertarungan ini, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Perjuangannya untuk tetap berada di jalan yang benar masih panjang, dan tantangan yang lebih besar mungkin akan datang. Dan Takeshi siap menghadapinya. Takeshi duduk bersila di serambi pesantren, hatinya masih diliputi keraguan. Setiap ayat Al-Quran yang ia dengar terasa seperti pisau yang mengiris hatinya, membongkar masa lalunya yang kelam. Ia ingin percaya, tetapi dosa-dosanya seakan menjeratnya kembali. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Takeshi termenung di kamar santri, mengingat ucapan Raffi, iman itu butuh perjuangan. Tak ada jalan mudah menuju kebenaran. Ia menggenggam tasbih yang diberikan oleh Aiko, mencoba merasakan ketenangan. Saat azan subuh berkumandang, ia memutuskan untuk sholat untuk pertama kalinya. Lututnya bergetar, air matanya menetes. Ia merasa begitu kecil di hadapan Allah. Namun, bisikan masa lalunya kembali datang, apakah kau pantas diterima? Ketika Raffi datang, Takeshi mengungkapkan kegelisahannya. Aku takut Allah tak mau menerima orang sepertiku. Raffi tersenyum, rahmat Allah lebih luas dari samudra, Takeshi.
Kau hanya perlu melangkah. Ia mulai membaca Al-Quran, meski masih terbata-bata. Setiap ayat seolah membawa cahaya yang menembus jiwanya. Hatinya mulai terbuka, tetapi ia sadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Suatu malam, Takeshi bermimpi bertemu seorang lelaki berjubah putih. "Jangan ragu, langkahmu sudah benar," ujar lelaki itu. Saat terbangun, ia merasa dadanya lebih ringan. Di tengah perjalanannya, ujian lain datang. Beberapa mantan anak buahnya mulai mengusiknya. "Kau bukan Takeshi yang kami kenal." Mereka mengoloknya, tetapi ia memilih diam. Namun, keraguan kembali muncul ketika ia mendengar kabar bahwa seseorang sedang mengincarnya. Pesantren ini bisa dalam bahaya, dan ia harus memilih, bertahan atau pergi. Ia merenung di bawah pohon besar, berdoa untuk pertama kalinya dengan tulus. "Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar." Saat itulah, ia merasa seakan beban berat di hatinya mulai terangkat. Keimanan Takeshi belum sempurna, tetapi ia telah mengambil langkah pertama. Dan itulah yang terpenting. Malam itu sunyi, angin berhembus kencang. Takeshi duduk di serambi, tatapannya menerawang ke gelapnya langit. Namun, ia tak menyadari bahwa di luar pagar pesantren, ada sepasang mata yang mengintainya. Raffi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Kau merasa ada yang mengawasi kita?" ditanyanya pada Takeshi. Takeshi hanya mengangguk pelan, tangannya mengepal. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di halaman belakang. Para santri mulai waspada. "Siapa di sana?" seru salah satu santri. Namun, tak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir. Lalu, sesuatu melayang ke dalam halaman, sebuah surat dengan simbol klan Takeshi. Hatinya mencelos. "Mereka datang," gumamnya dengan suara bergetar. Surat itu berisi ancaman, kembalilah atau pesantren ini akan hancur. Takeshi tahu siapa yang mengirimnya. Kenji, tangan kanan lamanya yang kini menjadi pemimpin kelompok preman terkuat di Jepang. Aiko menatap Takeshi dengan cemas. "Apa yang akan kau lakukan?" Takeshi menggigit bibirnya. Ia sadar, jika ia bertahan di pesantren, ancaman itu bisa menjadi kenyataan. Malam itu, ia berencana pergi untuk menghadapinya seorang diri. Namun, sebelum ia sempat melangkah keluar, Raffi menarik lengannya. "Jangan hadapi ini sendirian. Kau bukan lagi Takeshi yang dulu." Para santri berkumpul, bersiap jika ancaman itu berubah menjadi serangan. Mereka membaca Al-Quran bersama, mengisi malam dengan doa. Takeshi merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, kebersamaan dalam keimanan. Ketika fajar menyingsing, suara motor terdengar mendekat. Kenji dan anak buahnya datang. "Saatnya memilih, Takeshi," ucap Raffi pelan. Takeshi menghela napas panjang. Ia tahu, inilah ujian keimanannya yang sesungguhnya. Takeshi berdiri di halaman pesantren, matanya menatap lurus ke depan. Bayangan masa lalunya kembali menghantui. Dulu, ia adalah raja preman yang ditakuti, dan kini ia berdiri sebagai seorang santri. Hati kecilnya bertanya, apakah ia benar-benar bisa melepaskan masa lalu? Malam itu, pesantren mendapat tamu tak diundang. Beberapa orang berpakaian hitam mendatangi gerbang pesantren, menuntut untuk bertemu Takeshi. Raffi dan Aiko segera bersiap menghadapi kemungkinan buruk. "Takeshi, kau pikir bisa lari dari siapa dirimu dulu?" Suara berat seorang pria terdengar. Takeshi mengenali suara itu, suara Kenji, tangan kanannya dulu yang kini menjadi musuhnya. Para santri berkumpul di halaman, membaca ayat suci untuk melindungi pesantren. Takeshi berdiri di depan, menatap Kenji yang kini penuh kemarahan. "Aku sudah memilih jalan yang benar," ucap Takeshi mantap. Kenji tertawa sinis. "Jalan benar? Kau hanyalah pecundang yang mencoba menutupi ketakutanmu. Kembalilah atau kami akan menghancurkan tempat ini," ancamnya. Aiko melangkah maju, menatap Kenji dengan penuh keberanian. "Pesantren ini bukan hanya tempat, ini rumah kami. Kau tidak bisa menghancurkannya," ucapnya tegas. Takeshi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang perjuangan, tentang iman yang baru ia temukan. Jika ia menyerah, maka ia akan kehilangan segalanya. Ketegangan semakin memuncak. Kenji memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka mulai maju, mengepung pesantren. Namun, sesuatu terjadi.
Dari dalam pesantren, suara lantunan ayat suci semakin kuat. Para preman itu mulai gelisah. Beberapa dari mereka bahkan mundur. Ada sesuatu yang aneh, bisik salah satu dari mereka. Kenji menggertakkan giginya, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Takeshi tersenyum tipis. Ini kekuatan yang tak bisa kau kalahkan, Kenji. Kekuatan keimanan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Takeshi benar-benar merasa damai. Hari-hari berlalu, tetapi ancaman dari Kenji belum berakhir. Takeshi tahu, mereka akan kembali. Dan kali ini, ia harus siap. Raffi mengajaknya berbicara. Keberanian sejati bukanlah tanpa rasa takut, tetapi menghadapi ketakutan dengan keyakinan, katanya. Takeshi mengangguk, mencoba memahami maknanya. Di malam yang gelap, suara derap kaki terdengar di sekitar pesantren. Para santri bersiap, tetapi Takeshi melangkah maju. Ia tidak akan lari. Kenji muncul lagi, kali ini dengan lebih banyak anak buah. Kau masih punya waktu untuk berubah pikiran, katanya. Takeshi menggeleng. Tidak. Aku sudah menemukan jalanku. Pertarungan tak terhindarkan. Kenji melancarkan serangan pertama, tetapi Takeshi berhasil menghindar. Dulu, ia bertarung dengan kemarahan. Kini, ia bertarung dengan ketenangan. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Takeshi mulai terdesak, tubuhnya mulai lelah. Tapi kemudian, ia mendengar suara Raffi, jangan takut. Allah selalu bersamamu. Mendengar itu, Takeshi kembali bangkit. Dengan satu gerakan cepat, ia menjatuhkan salah satu lawan. Satu persatu, mereka mulai mundur. Kenji yang melihat itu semakin marah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, Takeshi, katanya sambil menghunus pisau. Takeshi berdiri tegak, menatap Kenji dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan melawanmu dengan kebencian, Kenji. Jika kau ingin melawan, lawanlah dirimu sendiri. Kenji terdiam. Malam itu, Takeshi memenangkan pertempuran tanpa harus membunuh. Ia membuktikan bahwa keberanian sejati datang dari hati yang bersih. Takeshi berdiri di pinggir jalan, menatap ke depan dengan tatapan tajam. Ia tahu, perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Kenji, mantan bawahannya yang kini menjadi musuh, terus memburunya. Hari-hari berlalu, dan Takeshi merasa semakin dekat dengan takdirnya. Pesantren tempat ia belajar semakin berkembang, tetapi ancaman di luar semakin nyata. Setiap malam, bayang-bayang orang-orang yang dulu ia kenal berkeliling, mengintai dan mengancam. Tak hanya fisik, namun juga hati dan pikiran Takeshi yang kini diuji. Sekarang, Takeshi, waktumu untuk bertarung lagi telah tiba, kata Raffi sambil menatap ke depan. Kenji tidak akan berhenti. Namun, kita bisa melawan dengan cara yang lebih baik. Takeshi mengangguk, mencoba memahami apa yang dimaksud oleh Raffi. Ia merasa, meskipun kekuatan fisiknya kini berkurang, ada sesuatu yang lebih kuat yang mengalir dalam dirinya, ilmu spiritual yang baru ia temui. Sebuah pertarungan besar sedang menantinya. Kenji datang dengan pasukannya, dan kali ini mereka membawa senjata lebih canggih. Kau pikir pesantren ini bisa terlindungi? Aku akan menghancurkannya, teriak Kenji. Pertempuran pun terjadi. Tangan Takeshi bergetar saat ia menyadari kenyataan. Dulu ia adalah pemimpin yang menakutkan, tetapi sekarang ia harus mempertaruhkan segalanya untuk melindungi tempat yang telah memberinya cahaya. Satu demi satu, Takeshi menghadapi lawan-lawannya dengan keberanian dan ketenangan yang luar biasa. Namun, serangan dari Kenji semakin sengit. Raffi dan Aiko juga terlibat dalam pertempuran, melindungi pesantren dengan segenap kekuatan mereka. Kenji akhirnya mendekat dengan pedang terhunus, siap menghancurkan Takeshi. Namun, tiba-tiba, Takeshi teringat akan ajaran sang guru. Ia mengangkat tangan dan melantunkan doa. Suara lantunan doa membuat lawan-lawannya terdiam sejenak. Saat itulah Takeshi menyadari, kekuatan terbesar bukan berasal dari pedang atau kekuatan fisik, tetapi dari iman dan ilmu yang ia pelajari di pesantren ini. Jejak penghancur yang dulu ada dalam dirinya kini telah digantikan oleh jejak cahaya yang menuntunnya. Malam semakin larut, tetapi pertempuran belum berakhir. Takeshi berdiri tegak, meskipun tubuhnya lelah dan terluka. Namun, semangatnya tetap membara. Ia ingat betul kata-kata guru yang pernah berkata, kekuatan sejati terletak pada ilmu yang kamu pelajari dan iman yang kamu pegang. Takeshi merasa ujian ini lebih berat dari sebelumnya.
Namun, ia tidak sendiri. Raffi dan Aiko terus berdiri di sisinya, menunjukkan bahwa ikatan persaudaraan dalam agama jauh lebih kuat dari segala bentuk ancaman. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Takeshi melangkah maju. Ia tidak lagi berfokus pada pertarungan fisik, tetapi pada kekuatan dalam doanya. Ya Allah, aku mohon pertolongan Mu. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi ujian ini, bisiknya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di tengah kegelapan. Kenji dan anak buahnya terkejut, mereka merasa kekuatan yang tak terduga sedang mengalir. Cahaya itu menyinari Takeshi, memberikan ketenangan dan kekuatan yang luar biasa. Kenji menatapnya dengan kebingungan. Apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya gemetar. Ia merasa seolah-olah kekuatan yang dulu ia miliki kini lenyap begitu saja. Dengan hati yang teguh, Takeshi menjawab, ini adalah kekuatan iman, Kenji. Kekuatan yang tidak dapat dihancurkan oleh pedang atau kekerasan. Ia melangkah maju, dan satu persatu, anak buah Kenji mundur, tidak tahan dengan kekuatan spiritual yang kini mengalir di tubuh Takeshi. Kenji, yang masih berdiri terpaku, akhirnya terjatuh. Aku kalah. Katanya lemah. Aku tidak bisa melawan ini. Takeshi menatap Kenji dengan penuh belas kasih. Kau tidak perlu melawan lagi, Kenji. Semuanya bisa berubah jika kau memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Kenji terdiam. Air mata mulai mengalir dari matanya. Ia tahu, ia telah kalah, bukan karena fisiknya yang lebih lemah, tetapi karena kekuatan yang jauh lebih besar yang kini ada di hadapannya. Dengan berakhirnya pertempuran, Takeshi berdiri sebagai pemenang. Namun, kemenangan sejati bukanlah tentang mengalahkan musuh, tetapi tentang mengalahkan diri sendiri, menerima kelemahan, dan memilih jalan yang benar. Pagi menjelang, dan pesantren masih dalam kondisi memprihatinkan setelah serangan malam sebelumnya. Beberapa bangunan hangus, kitab-kitab rusak, dan santri-santri masih terguncang. Namun, di tengah kehancuran itu, Takeshi berdiri tegak. Ia telah membuat keputusan besar. Ia tidak akan meninggalkan pesantren, dan ia akan berjuang untuk membangunnya kembali. Di bawah langit fajar yang perlahan merekah, Takeshi berdiri bersama Raffi dan Aiko di halaman pesantren. Kiai pesantren mendekatinya dan meletakkan tangannya di bahu Takeshi. Anakku, ujian seperti ini adalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran. Apa yang kau lakukan semalam membuktikan bahwa hatimu telah memilih jalan yang benar. Takeshi mengangguk. Aku tidak akan pergi dari sini, Kiai. Aku ingin membantu pesantren ini. Aku ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Aku ingin menebus semua kesalahan masa laluku. Para santri yang tadinya masih ragu terhadapnya mulai melihat Takeshi dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi raja preman yang ditakuti, tetapi seorang pejuang yang telah berubah. Ia membuktikan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Namun, Takeshi sadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Kenji mungkin telah dikalahkan, tetapi bukan berarti ancaman telah berakhir. Ada banyak tantangan lain yang menanti, baik dari dunia luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Setelah kejadian malam itu, Takeshi bertekad untuk membantu membangun kembali pesantren. Ia bekerja bahu-membahu dengan para santri, mengangkat kayu, membersihkan puing-puing, dan bahkan ikut membantu menulis ulang kitab-kitab yang rusak. Aku tidak pernah melihatmu bekerja sekeras ini saat masih menjadi pemimpin preman, jika Raffi sambil tertawa kecil. Takeshi tersenyum. Dulu aku hanya tahu cara menghancurkan, sekarang aku belajar bagaimana membangun. Aiko yang melihat usaha Takeshi merasa bangga. Takeshi-san, aku yakin Allah telah memilih jalan ini untukmu. Namun, tidak semua orang menerima perubahan Takeshi begitu saja. Beberapa santri masih memandangnya dengan curiga, dan sebagian masyarakat sekitar masih menganggapnya sebagai ancaman. Takeshi memahami itu. Ia tidak berharap kepercayaan mereka kembali dalam semalam. Ia hanya bisa membuktikan dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Hingga suatu hari, seorang pria tua dari desa datang ke pesantren. Apakah benar ada seorang mantan preman Jepang yang kini belajar Islam di sini? Ditanyanya dengan suara penuh skeptisisme. Kiai tersenyum dan mengangguk. Ya, dan ia bukan hanya belajar, tetapi juga membantu kami membangun kembali pesantren. Pria tua itu menatap Takeshi lama, lalu berkata, jika kau benar-benar berubah, maka buktikanlah dengan perbuatanmu, bukan hanya dengan kata-kata. Takeshi membungkuk hormat. Aku akan melakukannya, bukan untuk membuktikan kepada siapapun, tetapi karena ini adalah jalan yang telah kupilih.
Seiring waktu, Takeshi mulai lebih dalam mempelajari ajaran Islam. Ia belajar tafsir Al-Quran, mempelajari hadis, dan bahkan mulai memahami hukum-hukum Islam. Namun, semakin dalam ia belajar, semakin ia menyadari bahwa ujian terbesar bukanlah dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Malam itu, ia duduk di serambi pesantren bersama Kiai. "Guru, aku merasa hatiku masih gelisah. Aku ingin benar-benar diterima sebagai seorang muslim, tetapi aku merasa masa laluku masih menghantuiku." Kiai tersenyum bijak. "Anakku, setiap manusia memiliki masa lalu. Islam bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana kau melangkah ke depan. Yang terpenting adalah niat dan usaha untuk menjadi lebih baik." Takeshi mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu bahwa untuk benar-benar melangkah maju, ia harus menghadapi bayangan masa lalunya secara langsung. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Suatu hari, ketika Takeshi sedang mengajar beberapa santri tentang dasar-dasar bela diri sebagai bentuk pertahanan diri, seorang pemuda tak dikenal datang ke pesantren. "Takeshi, aku mencarimu," seru pemuda itu. Takeshi berbalik dan terkejut melihat wajah yang familiar. Itu adalah Haruto, salah satu mantan anak buahnya di geng Jepang. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Takeshi dengan waspada. Haruto menatapnya dengan tajam. "Aku datang untuk membawa pesan dari Kenji. Dia tidak akan membiarkanmu hidup tenang setelah apa yang kau lakukan. Dia akan menghancurkan pesantren ini seperti yang dia coba lakukan sebelumnya." Para santri yang mendengar itu mulai berbisik cemas. Raffi mengepalkan tangannya, bersiap menghadapi ancaman ini. Namun, Takeshi mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tetap tenang. "Aku tidak akan lari, Haruto," kata Takeshi dengan suara mantap. "Jika Kenji ingin bertemu denganku, aku akan menemuinya. Tapi aku tidak akan membiarkan pesantren ini dihancurkan." Haruto tertawa kecil. "Kau benar-benar berubah, Takeshi. Tapi aku tidak yakin perubahan itu cukup untuk menyelamatkanmu." Lalu, tanpa berkata lagi, ia berbalik dan pergi. Takeshi menghela napas. Ia tahu bahwa pertarungan sebenarnya belum berakhir. Dan kali ini, bukan hanya dirinya yang dipertaruhkan, tetapi juga semua orang yang ia cintai di pesantren. Malam itu, Takeshi duduk merenung di masjid pesantren. Ia mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang raja preman yang ditakuti, menjadi seorang murid yang haus akan ilmu agama. Ia telah menemukan cahaya, tetapi kegelapan masa lalu masih terus mengintainya. Aiko duduk di sampingnya. "Takeshi-san, kau tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kami semua ada di sini untukmu." Takeshi tersenyum tipis. "Terima kasih, Aiko. Tapi aku tahu, ada beberapa hal yang harus kuhadapi sendiri." Dan di saat itulah, ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang fisik. Ini adalah pertarungan keyakinan, antara mempertahankan masa lalunya atau melangkah ke masa depan. Ia berdiri, menarik napas dalam-dalam. "Aku harus menyelesaikan ini." Maka, tanpa ragu, ia bersiap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan membuktikan bahwa keimanannya lebih kuat dari kegelapan yang mencoba menariknya kembali. Takeshi berdiri di halaman pesantren, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ada ketenangan di dalamnya, tapi juga ada kegelisahan. Ia tahu bahwa bayangan masa lalunya belum sepenuhnya hilang. Kenji masih ada di luar sana, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Keesokan harinya, pesantren menerima surat misterius. Kertasnya kusut, tintanya berantakan, tetapi isinya jelas. "Takeshi, aku menunggumu di tempat kita dulu. Jika kau memang telah berubah, buktikan padaku. Tapi ingat, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Jika kau tidak datang, pesantrenmu akan menjadi korban." Raffi mengepalkan tangannya saat membaca surat itu. "Ini jelas jebakan," serunya. Namun, Takeshi menggeleng. "Aku harus pergi. Aku harus menghadapi Kenji sendiri." Aiko menatapnya khawatir. "Takeshi-san, kau tidak bisa menghadapi ini sendirian. Kami keluargamu sekarang. Kami tidak akan membiarkanmu pergi tanpa dukungan." Takeshi terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam perjalanannya. Apakah ia akan jatuh kembali ke kegelapan atau tetap berjalan di jalan cahaya? Takeshi akhirnya sampai di tempat yang disebut dalam surat itu.
sebuah gudang tua di pelabuhan yang dulu menjadi markas gengnya. Tempat itu kini tampak terbengkalai, tetapi auranya masih sama, kelam dan penuh kenangan pahit. Di tengah ruangan, Kenji berdiri dengan tangan bersilang di dada, dikelilingi oleh anak buahnya. Tatapan matanya dingin, penuh dendam. "Akhirnya kau datang," kata Kenji, suaranya penuh ejekan. "Aku penasaran, Takeshi. Apa yang kau cari di pesantren itu? Apa mereka mencuci otakmu?" Takeshi menggeleng pelan. "Aku menemukan kebenaran, Kenji. Aku menemukan tujuan hidup yang sebenarnya." Kenji mendengus. "Omong kosong. Kau hanya bersembunyi di balik agama. Kau lari dari siapa dirimu sebenarnya?" Takeshi menatapnya tajam. "Siapa diriku yang sebenarnya, Kenji? Seorang pembunuh? Seorang preman yang hanya tahu menghancurkan? Tidak. Aku telah memilih jalanku." Namun, Kenji tak mau mendengar. Ia melangkah maju, tangannya terkepal. "Jika kau benar-benar berubah, buktikan padaku. Kalahkan aku dalam pertarungan ini." Takeshi tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan antara masa lalu dan masa depannya. Kenji langsung menyerang tanpa peringatan. Pukulannya cepat dan kuat, mengincar kepala Takeshi. Namun, Takeshi yang telah berlatih di pesantren lebih gesit sekarang. Ia menghindar dengan tenang, membaca setiap gerakan lawannya. Pertarungan itu sengit. Setiap pukulan dan tendangan bergema di ruangan kosong. Takeshi tidak membalas dengan brutal seperti dulu. Ia hanya menghindar, mencoba meredam serangan Kenji. "Kenapa kau tidak melawan?" Kenji berteriak marah. "Apa kau takut padaku?" Takeshi menghela napas. "Aku tidak takut padamu, Kenji. Aku hanya tidak ingin bertarung lagi. Aku sudah cukup hidup dalam kekerasan." Tapi Kenji tidak peduli. Ia terus menyerang dengan penuh emosi, hingga akhirnya Takeshi melihat celah. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkap tangan Kenji dan menjatuhkannya ke tanah. Kenji terengah-engah, tak percaya dirinya dikalahkan begitu mudah. "Apa ini?" Takeshi melepaskan Kenji dan menatapnya dengan penuh belas kasih. "Kau bisa mengakhirinya di sini, Kenji. Kau bisa berhenti berlari dan mencari kebenaran seperti yang aku lakukan." Untuk pertama kalinya, Kenji terdiam. Malam itu, Takeshi kembali ke pesantren dengan luka di tubuhnya, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Ia telah menghadapi masa lalunya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Raffi dan Aiko menyambutnya dengan penuh kelegaan. "Bagaimana hasilnya?" tanya Raffi. Takeshi tersenyum tipis. "Aku tidak tahu apakah Kenji akan berubah. Tapi setidaknya, aku telah menunjukkan padanya jalan yang benar." Beberapa hari kemudian, kejutan terjadi. Kenji datang ke pesantren, wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Ia tidak membawa anak buahnya, tidak membawa senjata, hanya membawa dirinya sendiri. "Aku ingin tahu tentang Islam," kata Kenji pelan. Para santri terkejut. Bahkan Takeshi sendiri tak percaya. Tapi Kiai tersenyum lembut. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan begitulah, di tempat yang dulu penuh kekerasan, kini cahaya Islam semakin bersinar. Takeshi telah menemukan kedamaiannya, dan kini giliran Kenji untuk memulai perjalanannya sendiri.